Bab 11. Terobosan lagi. Disertai dengan asap tebal, Yun Qingyan dan Yun Meng masing-masing direndam dalam kartrit obat, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan bau menyengat dari cairan pendingin tubuh Kibao. Wajah Yun Qingyan tenang, dan setiap pori di tubuhnya meregang hingga ekstrim, dengan panik melahap energi yang terkandung dalam cairan obat. Yun Meng sangat kesakitan. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis, wajahnya sudah sangat pucat, dan darah merembes dari bibirnya yang menggigit erat. Bunga datura dan bunga perak yang digunakan dalam cairan pendingin tubuh Kibao keduanya sangat beracun. Meskipun keduanya digabungkan, toksisitasnya tidak lagi mengancam tubuh manusia, tetapi masih dapat menyebabkan rasa sakit pada tubuh manusia. Dan itu seperti 1000 anak panah yang menembus jantung, sakit yang luar biasa. Meskipun Yun Qingyan tidak memiliki banyak kultivasi yang tersisa, bagaimanapun juga dia adalah seorang kaisar abadi, dan sedikit rasa sakit ini tidak berpengaruh sama sekali padanya. Tapi Yun Meng berbeda. Dia hanya manusia biasa, manusia bumi dengan tubuh bumi. Menghadapi rasa sakit, dia hanya bisa menahannya secara membabi buta. Dalam sekejap mata, 6 jam berlalu. Obat cair dalam tong obat menjadi jernih karena penyerapan khasiat obat. Yun Qingyan segera keluar dari tong obat, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menguapkan air di tubuhnya. Mengandalkan ketekunan, Yun Meng akhirnya bertahan sampai saat terakhir. Wajahnya pucat seperti kematian. Tuan muda, apakah mandi obat sudah berakhir? Melihat Yun Qingyan mengangguk, senyum lega muncul di wajah Yun Meng, dan kemudian dia terjatuh dan pingsan. Melihat ini, Yun Qingyan hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu duduk bersila, dan mulai menghembuskan aura langit dan bumi. Yun Qingyan hari ini sangat dekat dengan langkah kelima dunia bintang. Dan tidak seperti prajurit biasa, Yun Qingyan hanya memulihkan kultivasinya. Dan tidak ada yang namanya penghalang. Oleh karena itu, selama dia memiliki aura yang cukup, dia dapat menerobos tanpa batas. Dengan formasi pengumpulan roh, kekayaan aura dunia di halaman lebih dari 2 kali lipat dari dunia luar. Ditambah dengan efek obat Kibao Quenching Liquid, setelah 2 hari, Yun Qingyan akhirnya berhasil dipromosikan ke alam bintang tingkat kelima. Paman Meng, aku akan membantunya. Yun Qingyan menatap Yun Meng yang masih tidur, lalu berjalan mendekat. Alasan utama mengapa Paman Meng telah dikurung di dunia bintang tingkat ke-7 selama lebih dari 5 tahun adalah karena dia membunuh terlalu banyak orang dan ternoda darah terlalu banyak. Jadi dia dibutakan oleh rintangan jahat, kata Yun Qingyan dengan suara rendah. Sebagai pedang keluarga, Yun Meng telah membunuh setidaknya 4 sosok dalam hidupnya. Bisa dibayangkan berapa banyak kejahatan yang telah terkontaminasi olehnya. Hambatan juga disebut dosa, yang mirip dengan keberuntungan seseorang. Tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi benar-benar ada. Bagi iblis, rintangan jahat adalah tonik terbesar dalam seni bela diri. Tetapi bagi prajurit biasa, rintangan jahat akan menjadi rintangan terbesar di jalan seni bela diri. Bahkan jika seseorang tidak hati-hati, kewarasannya pun akan terkikis oleh rintangan jahat. Yun Qingyan meletakkan tangannya di punggung Yun Meng, mengoperasikan kekuatan spiritualnya, dan memindahkan rintangan jahat di tubuh Yun Meng ke dirinya sendiri. Sebagai seorang kaisar abadi, Yun Qingyan secara alami memiliki caranya sendiri untuk menyelesaikan rintangan jahat. Jika tidak, masing-masing dari 10 kaisar abadi di dunia peri, yang masing-masing telah ternoda oleh darah jiwa yang tak terhitung jumlahnya, telah lama terkikis oleh kejahatan, hambatan dan berubah menjadi mesin pembunuh irasional. Ketika Yun Meng bangun, hari sudah siang, dan matahari yang terik menyinari cahaya terpanas hari itu di langit. Hahaha. Pembantaian darah 1000 tanganku akhirnya mencapai alam bintang tingkat 8. Setelah bangun, Yun Meng segera menyadari bahwa dia telah melangkah ke alam bintang tingkat 8, dan tidak bisa menahan tawannya. Aneh, hambatan dalam tubuhku tampak telah berkurang, gumam Yun Meng lagi. Tubuhnya menjadi sangat nyaman, seolah-olah dia terlahir kembali dari abu. Tuan muda, Anda, melihat Yun Qingyan dengan wajah lelah. Napas Yun Meng tiba-tiba berhenti, dan kemudian ada arus hangat di matanya. Tuan muda Yan, Anda menyelesaikan kejahatan di tubuhku. Yun Qingyan sedikit mengangguk, mengembalikan ke basis kultivasi tingkat kelima dari alam bintang dan secara paksa melarutkan permusuhan pada tubuh Yun Meng menghabiskan banyak pikirannya. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan keras di pintu di luar halaman. Tok 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 tok. Mendengarkan suaranya, orang secara intuitif dapat merasakan bahwa orang yang mengetuk pintu itu gelisah. Setelah Yun Qingyan mengatur susunan pengumpul roh di halaman, dia mengunci gerbang halaman untuk mencegah seseorang masuk secara tiba-tiba. Ini saudara Xuan. Yun Qingyan melepaskan kesadarannya, dan segera melihat sepupunya Yun Xuan yang terlihat cemas. Saudaraku, ada apa denganmu? Yun Qingyan segera membuka pintu, dan saat pintu terbuka, Yun Xuan buru-buru melangkah ke halaman. Kakak Yan, cepatlah, kemasi tasmu dan pergi bersamaku. Ayahku telah mengatur agar kamu pergi ke tempat lain untuk melarikan diri sebentar, kata Yun Xuan dengan cemas. Weh, pergi ke tempat lain untuk bersembunyi sebentar. Yun Qingyan memandang Yun Xuan dengan heran, jelas tidak mengerti apa yang terjadi. Yun Xuan mengangguk dan berkata, Yun Yangqing telah kembali. Dia tahu bahwa kamu membunuh Yun Yue. Dia mengancam akan membunuhmu pada hari duel untuk membalaskan dendam Yun Yue. Meskipun Yun Qingyan memiliki kekuatan untuk membunuh Yun Yue, di mata kebanyakan orang, Yun Qingyan masih tidak bisa dibandingkan dengan Yun Yangqing. Lagi pula, sekarang Yun Yangqing sudah menjadi jenius nomor 1 yang memang layak dari keluarga Yun. Dan ayahku juga mendengar desas-desus bahwa Yun Yangqing telah mencapai dunia bintang tingkat ke-7 belum lama ini. Yun Xuan menghirup udara lagi. Apakah gosip itu benar atau tidak? Yun Xuan dan ayahnya belum tahu. Tetapi mereka tidak berani bertaruh sama sekali. Begitu kabar itu benar,
Pada hari duel, pada hari pertarungan, Yun Qingyan pasti akan mati. Cara teraman adalah mengirim Yun Qingyan keluar dari kota Tianyu, dan pergi ke tempat lain untuk menghindari pusat perhatian untuk sementara waktu. Saudaraku, jangan khawatir. Tidak peduli apa tingkat kultivasi Yun Yangqing, dia tidak akan menjadi ancaman bagiku. Setelah mendengar penjelasan Yun Xuan, Yun Qingyan tidak bisa menahan tawa. Tuan Muda Xuan, jangan khawatir. Tuan Muda Yan pasti akan memenangkan duel besok. Pada saat ini, Yun Meng juga keluar dari ruangan. Sekarang hanya tersisa 1 hari sebelum duel antara Yun Qingyan dan Yun Yangqing. 1000, pembantaian darah 1000 tangan. Melihat Yun Meng, murid Yun Xuan menyusut tanpa sadar. Bahkan jika dia menghadapi Yun Meng, dia masih akan merasa sedikit berdebar. Ya, aku minta maaf Paman Meng. Aku kehilangan kesabaran. Yun Xuan kembali sadar, dan segera meminta maaf. Meskipun dia takut pada Yun Meng, dia lebih menghormati Yun Meng. Bagaimanapun, Yun Meng telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk keluarga Yun. Tidak apa-apa, reaksi Tuan Muda Xuan benar-benar normal. Yun Meng berkata bahwa dia tidak terkejut. Tetapi permintaan maaf langsung Yun Xuan membuatnya merasa sangat lega. Terus terang, yang paling dia pedulikan tentang seluruh keluarga Yun adalah sikap Yun Qingyan dan Yun Xuan terhadapnya. Paman Meng, mengapa kamu muncul di sini? Yun Xuan segera bertanya lagi. Dan kemudian, dia melihat sekeliling halaman dengan curiga. Juga, aura di halaman ini tampaknya jauh lebih kuat daripada dunia luar. Di sini setidaknya, 2 kali lebih banyak dari dunia luar. Mulai sekarang, aku akan tinggal di sini untuk membantu Tuan Muda Yan, seperti untuk aura di halaman. Yun Meng menatap Yun Qingyan, seolah ingin tanyakan lagi, apakah akan memberi tahu alasan Yun Xuan. Kekuatan aura di halaman memang lebih dari 2 kali lipat dari luar. Ini karena Tuan Muda Yan telah mengatur susunan pengumpul roh di sini. Melihat Yun Qingyan mengangguk, Yun Meng menjelaskan alasannya. Apakah Spirit Gathering Array adalah sebuah formasi? Nafas Yun Xuan tanpa sadar menjadi lebih berat. Oh my god, formasi. Saudara Yan benar-benar mengatur formasi. Melihat Yun Meng mengangguk, Yun Xuan berantakan. Formasi Master adalah profesi yang bahkan lebih mulia daripada alkemis. Butuh waktu lama sebelum Yun Xuan tenang dari keterkejutan di hatinya. Tapi ketika dia melihat Yun Qingyan lagi, selain kasih sayang keluarga, ada sedikit kekaguman di matanya. Kekaguman yang hampir naluriah. Saudaraku, setelah pertempuranku dengan Yun Yangqing selesai, kamu dan pamanmu juga bisa pindah ke sini. Paman Yun Han sudah lama berada di alam bintang tingkat 8. Selama Paman Yun Han menggunakan 2 kali kekuatan spiritual di sini, tidak akan lama bisa mencapai tingkat ke-9 dunia bintang. Yun Qingyan merenung, lalu menatap Yun Xuan. Aku akan memberimu kejutan setelah kakak dan pamanku pindah ke sini. Kejutan yang dikatakan Yun Qingyan tentu saja. Kibau cairan pendingin tubuh. Paman Yun Han telah dibelenggu ke alam bintang tingkat ke-8 selama bertahun-tahun. Dengan bantuan energi spiritual 2 kali lipat dan bantuan cairan pendingin tubuh Kibau, dia pasti dapat mencapai tingkat ke-9 alam bintang dalam waktu 10 hari. Adapun Yun Xuan, meskipun Kibau Body Tempering Liquid tidak dapat membentuk kembali laut spiritualnya, itu dapat memperkuat tubuh fisiknya dan meletakkan dasar untuk membentuk kembali laut spiritualnya di masa depan. Ya, Yun Qingyan berencana untuk segera membentuk kembali Ling Hai untuk Yun Xuan. Dan tidak hanya Ling Hai, tetapi bahkan lengan Yun Xuan yang terputus. Yun Xuan akan terlahir kembali untuk lengannya yang terputus. Hanya saja kesulitan kelahiran kembali dengan tangan patah jauh di atas kesulitan membentuk kembali lautan spiritual, setidaknya setelah basis kultivasi Yun Qingyan kembali ke kondisi bulan. Wu Oke. Ayah dan aku pasti akan pindah ke sini. Yun Xuan terus mengangguk dan mengatakan 3 hal baik berturut-turut, dengan antisipasi yang dalam di matanya. Yun Qingyan sekarang menjadi master formasi, dan kejutan yang dia katakan pasti benar. Ini akan menjadi kejutan besar. Melihat ekspresi bersemangat Yun Xuan, Yun Meng tidak bisa menahan perasaan geli. Saya sangat bersemangat sekarang. Dan ketika saya mengetahui bahwa Tuan Muda Yan masih seorang alkemis, saya tidak tahu apakah saya akan takut untuk kematian. Setelah Yun Xuan pergi, Yun Qingyan mengeluarkan sebuah buku kuno, menyerahkannya kepada Yun Meng dan berkata, Paman Meng, buku ini, tolong kirimkan ke paviliun kungfu dan kembalikan ke orang tua itu siapa yang menjaga paviliun. Waktu peminjaman buku rahasia paviliun Gongfa adalah 3 hari, bahkan Yun Qingyan tidak terkecuali. Hari ini adalah hari ketiga dari tenggat waktu Yun Qingyan untuk meminjam variasi monyet roh. Aku tidak tahu apakah bocah tua itu telah mendengarkan saranku, gumam Yun Qingyan saat dia melihat Yun Meng pergi. Jika dia mendengarkan kata-kata Yun Qingyan, hari ini akan menjadi hari baginya untuk menerobos belenggu. Jika tidak, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi untuk menerobos dalam hidupnya. Setengah jam kemudian, Yun Meng kembali dengan ekspresi ngeri dan sesak napas. Tuan Muda, apakah Anda tahu apa yang saya lihat di paviliun Gongfa? Apa yang Paman Meng lihat? Aku menyaksikan terobosan pembangkit tenaga tingkat bulan. Yun Meng menarik napas dan berkata, bahkan untuknya, ini adalah pertama kalinya dia melihat pembangkit tenaga listrik tingkat bulan. Apalagi menyaksikan pembangkit tenaga tingkat bulan mengalami terobosan. Sepertinya lelaki tua itu tidak terlalu bodoh. Yun Qingyan bergumam di dalam hatinya. Dan pihak lain akan menerobos. Yang berarti dia telah mendengarkan nasihatnya. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, orang kuat di alam bulan meminta saya untuk menyampaikan sepatah kata kepada Anda. Yun Meng menarik napas dalam-dalam dan berkata. Matanya tertuju pada Yun Qingyan. Dia berkata, dia orang tua berutang budi padamu.